Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih membahas kitab zakat sampai pada hadis 612. Naqalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annal Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abbas sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ta'jili shadaqatihi, tentang mendahulukan zakat, mendahulukan membayar zakat, qabla antahillah, sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran zakat. Farakhasalahu fi dzalika, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk mendahulukan pembayaran zakat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wal Hakimu, dan Imam Hakim. Bapak ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini hadis dari sahabat Ali. Sahabat Ali ini menceritakan dulu pamannya Nabi yang bernama Abbas. Jadi pamannya Nabi yang bernama Abbas itu bertanya kepada Nabi, apakah boleh membayar zakat mal sebelum 1 haul? Jadi gambarannya, misalnya saya itu punya harta dan wajib zakat. Hitungan haul saya itu nanti di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Ini kan masih Rabiul Awal. Nah, pertanyaannya, boleh enggak saya ini mendahulukan bayar zakat pada Rabiul Awal, padahal hitungan 12 bulannya itu adalah di Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Dan inilah yang ditanyakan oleh paman Nabi Al-Abbas kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, artinya membolehkan untuk mendahulukan zakat sebelum 1 haul. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam masalah ini para ulama menjelaskan syarat wajib zakat itu ada 2. Yang pertama itu adalah bulughun nisab, sudah sampai nisab. Kalau punya uang berarti dikonversikan dengan nisab emas. Maka kalau sudah 1 nisab, syarat wajib yang kedua adalah yahulu haulan, harta itu sudah mencapai nisab sampai 1 tahun. Nah, maka ketika sudah sampai nisab tapi belum 1 haul, apakah boleh untuk dikeluarkan zakatnya? Nah, seperti gambaran tadi, saya hartanya itu sudah sampai 1 nisab, tapi 1 haulnya itu adalah apa? Ketika bulan Rabiul Akhir. Maka menurut hadis ini itu diperbolehkan ketika ada maslahat, ketika ada maslahat yang mendesak. Contoh misalnya ada tetangga fakir miskin, yang mana fakir miskin ini sangat membutuhkan biaya
dan dibutuhkan pada bulan itu. Ya, misalnya di bulan ini, di bulan awal sini. Ya, ketika di Rabiul Awal ada orang fakir miskin sangat membutuhkan uang, dan juga tidak ada yang membantunya sama sekali. Nah, maka saya meskipun harusnya saya itu bulan depan bayar zakatnya, tetapi kalau saya sudah satu nisab, sudah sampai nisab, meskipun belum satu haul, maka di dalam hadis ini Nabi merusakkan, artinya memperbolehkan, ya tidak mengapa karena adanya masalah. Nah, contoh lagi misalnya, nah orang yang punya uang dan uangnya itu sudah sampai nisab, ya nisab apa? Nisab zakat mal. Tetapi dia itu satu haulnya nanti di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Awal. Tetapi ada Ibnu Sabil yang datang ke rumah kita misalnya dengan membawa keluarga, kemudian kehabisan bekal, belum sampai tujuan dan membutuhkan uang banyak, dan tidak ada yang membantu, sudah ke sana kemari tidak ada yang membantu, maka kita boleh mengeluarkan zakat kita kepada Ibnu Sabil tersebut meskipun belum sampai satu haul. Nah, makanya di sini ada catatan. Boleh ketika ada suatu maslahat, dan boleh ketika hartanya itu sudah sampai satu nisab. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafidhahullah ta'ala. Jadi kalau memang Bapak Ibu misalnya hartanya sudah sampai sudah nisab, tetapi belum satu haulnya misalnya bulan depan, tetapi memang harta itu dibutuhkan pada saat ini juga, maka dikeluarkan tidak mengapa karena ada suatu maslahat dan hukumnya boleh. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-613. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa fi maduna khomsi awakin minal wariki shadaqatun. Laisa fi maduna khomsi awakin minal wariki shadaqatun. Tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah sudah kita bahas, yaitu 200 dirham atau 595 gram perak murni. Walaysa fi maduna khamsi zawdin minal ibili shadaqatun. Dan tidak ada zakat onta yang kurang dari 5 ekor. Walaysa fi maduna khamsati awsukin minat tamri shadaqatun. Dan tidak ada zakat hasil bumi berupa kurma yang kurang dari 5 wasak. Nah, jadi Nabi di sini menjelaskan tentang nisab zakat. Yang pertama, Nabi menerangkan tentang nisab zakat perak. Sudah kita bahas kemarin. Ya, nisab zakat perak di dalam hadis ini 5 uqiyah. 5 uqiyah itu 200 dirham. Kalau dikonversikan ke gram itu 595 gram perak murni. Artinya kalau orang sudah mempunyai perak seberat 200 dirham atau 5 uqiyah atau 595, maka dia sudah sampai nisab dan juga sudah sampai satu haul,
maka wajib dikeluarkan zakat. Sudah kita bahas. Kemudian tidak ada zakat onta yang kurang dari 5 ekor. Kan batas minimal orang kena zakat onta itu kan berapa? Mari 5 zakatnya berapa? 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, kan demikian, lipatan 5. Kalau kurang dari 5 ya sudah tidak ada zakatnya. Yang untuk onta ini sudah kita bahas. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita itu adalah zakat az-zuru' wathimar, zakat pertanian dan zakat perkebunan, atau dalam kata lain zakat hasil bumi. Nah, maka di sini dikatakan walaysa fi maduna khamsati ausukin minat tamri sodakotun. Kata Nabi, tidak ada zakat kurma yang kurang dari 5 wasak. Ya, yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya, hadis ke-614. Walahu min hadis Abi Sa'id, dan masih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa fi maduna khamsati ausukin min tamrin wala habbin shadaqatun. Hanya ada tambahan. Tidak ada zakat pada kurma dan tanaman biji-bijian yang kurang dari 5 wasak. Nah, maka dua hadis ini 613 614 itu para ulama menerangkan nisab daripada buah-buahan atau hasil panen pertanian, maka itu adalah 5 wasak. 5 wasak itu artinya takaran zaman dulu wasak. Ya, takaran pada zaman dulu. Kalau dikonversikan menjadi kilogram, nah itu sekitar 653 kilogram. 653 kilogram. Berarti 6 kintal setengah. Ya, jadi kalau Bapak panen padi, gabahnya itu sudah 653 kilogram lebih, maka itu kena zakat. Nah, itu demikian. Jadi nisabnya berapa? 653. Kalau misalnya panen gandum, kalau di sini kan tidak ada gandum, adanya padi. Nah, misalnya panen gandum itu sudah sampai 653 kilo atau lebih, maka itu sudah apa? Ya, kena zakat. Nah, di dalam zakat zuru pertanian atau buah-buahan atau biji-bijian itu tidak menunggu satu haul. Pokoknya sekali panen, kemudian sudah sampai nisab, maka dikeluarkan apa? Zakatnya. Nah, jadi kalau ada orang panen kurma, panen anggur, panen padi, panen jagung, ya, atau panen gandum, itu sudah 5 wasak atau 653 kilogram, maka sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat ketika panen itu. Ya. Jadi di dalam zakat pertanian ini tidak ada yang namanya haul. Ya, wa'atu haqqahu yauma hasodi. Ya, kata Allah, ya tunaikan haknya, tunaikan zakatnya. Kapan yauma hasodi? Pada hari di mana panen. Nah, pada hari di mana panen. Makanya kalau supaya padinya berkah,
hasil panennya berkah, ya dikeluarkan apa zakatnya. Nah, kemudian hadis berikutnya. Kenapa? Nah, hadis selanjutnya. Insya Allah. Nah, hadis ke-615. Nah, ini luar biasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nyusun kitab hadis itu berurutan. Pertama syarat wajib dulu, nisabnya berapa, terus nanti yang dikeluarkan berapa, jenisnya apa saja yang dikeluarkan. Itu luar biasa, itu berurutan itu. Nah, makanya kalau mau masuk Dewan Syuranya Basnas ini harus hafal ini ya, dewan apa, Dewan Musyawarahnya Basnas ya, atau jadi karyawannya Basnas itu harus tesnya demikian ya. Suruh ngitung zakat emasnya berapa, zakat aninya berapa. Nah, hadis ke-615. Wa an Salim ibni Abdillah an abihi radhiyallahu anhu. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salim ini tabi'in. Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Nah, tapi di dalam ini hadis ini disingkat an Salim an Abdillah an abihi. Jadi Salim ini anaknya Abdullah ibnu Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Nah, itu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ma saqatis sama'u wal uyunu au kana athariyan al usyur. Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, wal uyunu dan sumber mata air, au kana athariyan atau tanaman yang tumbuh yang mengambil air tanah sendiri, al usyru 10%. Wa fima dan pada tanaman sukia yang disirami binathi dengan alat, nisful usri 5%. Hadis riwayat Bukhari. Wali Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abu Dawud, au kana ba'lan, atau tanaman yang tidak perlu disiram, artinya tidak perlu disiram dengan menggunakan alat. Al usru itu 10%. Wa masukia dan tanaman yang disirami bisawani yang butuh tenaga, awin nadhi atau alat, nisful usri 5%. Jadi gambarannya yang digambarkan oleh Nabi, tanaman yang tumbuh itu ada dua. Satu yang disirami dengan alat, yang kedua disirami secara alamiah. Secara alamiah itu bisa langsung dari air hujan, atau misalnya dari sumber mata air yang mengalir ya, artinya petani hanya memindahkan air tok itu, dan menggunakan alat, tinggal ngambil air sudah itu. Nah, atau memang tanaman yang memang yang tidak perlu disirami, karena memang apa ya, bisa mengambil air sendiri dari dalam tanah. Nah, maka itu zakatnya 10%. Tetapi kalau tanaman yang disirami dengan alat, kalau zaman dulu itu ya apa namanya, menggali ya, kalau sekarang namanya bor ya, atau dengan menggunakan mesin ya, atau menggunakan tenaga manusia yang nyewa tenaga apa, binatang misalnya. Namanya apa ya, istilah zaman dulu itu adalah 5%. Nah, jadi
Kalau sudah sampai nisab, dilihat pengairannya itu ketika menggunakan alat dikeluarkannya sudah 5%. Kalau memang pengairannya itu murni alamiah dari sumber mata air ataupun hujan, maka 10%. Nah, kalau misalnya orang apa namanya, kalau padi itu disirami apa enggak? Eh, Padi disirami apa enggak? Nah, kapan nyiramin padi? eh, ya kalau memang airannya pakai pompa, pakai alat, berarti apa? 5%. Kalau diceplok ditinggal nunggu sampai panen, berarti apa? Murni pakai air hujan. Kalau di pegunungan kayak itu, airnya kan ada sendiri kan itu. Nah, ya jadi ini kadar zakatnya kalau yang disirami dengan menggunakan alat itu 5%. Kalau memang tidak menggunakan alat itu dikeluarkan 10%. Nah, berikutnya hadis ke-616. Ini kategori tanaman yang wajib disakati. Tanaman yang wajib disakati itu dua, buah-buahan dan biji-bijian. Nah, dari buah-buahan dan dari biji-bijian, maka ada kriteria-kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana kriterianya buah-buahan yang memang wajib disakati? Bagaimana tanaman biji-bijian itu yang memang wajib disakati? Nah, maka disinilah pembahasannya. Dan di sini ya bisa menentukan, oh tanaman ini wajib disakati, oh tanaman ini tidak wajib disakati, oh tanaman ini apa namanya wajib disakati karena jenisnya ini, termasuk kriterianya ini. Nah, hadis ke-616. Wa an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adzin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahuma. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, la ta'khudhu fi shadaqati illa min hadhil asnafil arba'ati. Janganlah engkau mengambil zakat kecuali dari 4 jenis tanaman ini. Apa? Yang pertama asyair. Syair yaitu jenis gandum. Hintoh juga kan gandum. Tapi ada perbedaan ya dengan syair dan hintoh. Ada yang mengatakan gandum merah dan gandum putih. Ada yang mengatakan gandum yang halus, ada yang gandum yang kasar. Syair dan hintoh artinya jenis gandum. Wasabib, sabib itu anggur kering. Watamri dan kurma. Rawahu Tabrani wal Hakim, hadis riwayat Imam Tabrani dan Hakim. Nah, maka para ulama sepakat 4 jenis ini wajib dikeluarkan zakat. Ini sepakat. Ya, gandum, anggur, kemudian kurma, ini sepakat. Jadi kalau memang ada orang itu punya kebun kurma, punya kebun anggur, punya ladang gandum, maka kalau memang sudah sampai nisab, ulama sepakat wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau selain daripada yang disebutkan itu bagaimana? Seperti buah-buahan yang lainnya yang tidak disebutkan. Maka para ulama di sinilah berselisih pendapat. Kalau madhab Dohiriyah, ya madhab Dohiriyah itu ya seperti Ibnu Hasan. Artinya dia itu punya pendapat
pokoknya selain daripada yang disebutkan tidak ada zakatnya. Nah, ini menurut siapa? Tohiriyah. Berkebalikan dengan madhab Hanafi. Pokoknya kalau Hanafiyah itu pokoknya segala tanaman yang bisa menghasilkan, ya, entah itu jenis buah-buahan atau jenis biji-bijian yang memang bisa dimakan, itu wajib disakati. Jadi kalau menurut madhab Hanafi seperti semangka, seperti timun, itu wajib disakati, Pak. Bawang itu juga masuk. Ini menurut siapa? Madhab Abu Hanifah. Tetapi di dalam madhab Imam Malik, Malikiyah dan Syafi'iyah, patokannya pokoknya patokannya adalah yang menjadi bahan makanan pokok dan bisa disimpan, yang menjadi bahan makanan pokok yang bisa ditakar dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama, maka ini yang harus disakati. Maka masuk di dalamnya seperti apa? Ya, padi, ya, padi, kemudian jagung. Nah, ini yang masuk. Karena kutan itu kan bahan makanan pokok dan bisa ditakar, kemudian bisa disimpan. Nah, maka menurut madhab Syafi'i seperti bawang itu apa? Tidak masuk. Karena bukan komoditi makanan pokok. Nah itu. Kalau menurut madhab Syafi'i atau madhab Maliki, ya seperti misalnya timun itu tidak masuk karena timun itu jenis khodroat, sayuran. Wortel tidak ada zakatnya. Ya timun tidak ada zakatnya. Semangka tidak ada zakatnya. Melon tidak ada zakatnya. Tapi kalau menurut madhab Hanafi ada zakatnya. Bawang ada zakatnya menurut madhab Hanafiyah. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i atau madhab Maliki, pokoknya bahan makanan pokok bisa ditimbang atau ditakar dan bisa disimpan. Nah, tetapi kalau di dalam madhab Imam Ahmad, yang penting bisa ditimbang atau ditakar dan disimpan, maka masuk ya di dalamnya zakat meskipun bukan bahan makanan pokok. Nah, jadi patokannya demikian. Kalau madhab Tohiri mengatakan pokoknya ini, ya pokoknya apa? Ya pokoknya kalau selain daripada yang disebutkan ini, itu tidak ada zakatnya. Kalau Abu Hanifah itu luas. Pokoknya hasil panen ada zakatnya. Ya, ketika sampai nisab. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i dipersempit bahan makanan pokok dan juga yang bisa disimpan. Kalau madhab Imam Ahmad, madhab Ahmad? Yang penting bisa ditakar dan disimpan, meskipun bukan bahan makanan pokok. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, dari empat pendapat ini, ya, masing-masing punya dalil, ya, tetapi untuk kehati-hatian, mending ikutinya madhab Abu Hanifah. Pokoknya kalau panen sudahlah, keluarkan zakatnya, selesai. Punya semangkanya ditimbang itu kan sudah. Itu punya bawang karena hasil dari pertanian, sudahlah ikuti mazhab Abu Hanifah, selesai, Pak. Ini yang istilahnya dalam artian untuk kehati-hatian. Ya, tapi kalau mau mengikuti mazhab Syafi'i yang pokok tidak masalah. Ya. Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i berarti kalau bakul tukang tani yang nanam semangka, nanam itu ya enggak ada zakatnya. Itu. Nah, kemudian walidah rukutni, hadis yang selanjutnya. Tapi kalau petani bawang, kalau ngikutin mazhab Abu Hanifah ya ada zakatnya. Ya.
Tapi kalau mengikuti madhab Imam Ahmad ya enggak, madhab Imam Syafi'i ya enggak ada. Cuman ada zakatnya tetap, tapi zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Ya. Oh berarti kalau panen enggak ada zakatnya. Iya, tapi wajib bayar zakat, tapi zakatnya zakat perdagangan. Nah itu. Nah jadi ya monggo kalau istilahnya mau lebih hati-hati yang ngikutin mazhab Abu Hanifah itu lebih hati-hati Pak. Ya, kalau timun ya berarti nanti kalau ikutin mazhab Abu Hanifah ada zakatnya. Ya, tanam kacang ya kacang ya itu nah, ada zakatnya kalau ngikutin mazhab Abu Hanifah. Nah makanya di dalam hadis 617 ini dikatakan Walid Daruqutni, dan di dalam riwayat Imam Daruqutni, di dalam riwayat Imam Daruqutni an Muadzin dari sahabat Muadz, qala sahabat Muadz berkata, fa'amal kisau, adapun mentimun, wal bitihu dan semangka, warumanu dan delima, wal qosobu dan tebu, fakot afa'anhu Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kewajiban zakat. Wa isnaduhu dhaif, hadis ini riwayatnya dhaif. Nah, tapi meskipun dhaif tapi bisa menjadi hujah, dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. Artinya demikian, pokoknya jenis mentimun, ya timun itu kan khodroat, khodroat itu sayuran. Kemudian bitih semangka buah-buahan, karena semangka itu kan tidak bisa disimpan, ya dimakan seketika itu. Ruman juga sama. Kalau kurma itu kan jenis buah juga, tapi bahan makanan pokok bisa disimpan. Al-qosobu tebu tidak ada zakatnya. Nah, tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah dilihatnya pokoknya apa yang keluar dari apa? Bumi, baik itu berupa buah-buahan atau biji-bijian kena zakat. Ya, tapi kalau mazhab apa namanya Imam Ahmad tidak ada zakat. Semangka ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Timun ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Wortel ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Kacang panjang, ya, tidak ada zakatnya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena jenisnya khodroat. Khodroat itu sayur mayur. Maka sayur mayur itu yang tidak ada zakatnya. Ya. Jadi ibu bapak itu tanam apa itu? Ya, sayuran yang tidak ada zakatnya. Ya, itu menurut jumhur ulama itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau mengikuti mazhab Abu Hanifah ya kena zakat. Nah ini patokan demikian. Makanya saya katakan kalau mau hati-hati ya sudah ikutin mazhab Abu Hanifah. Ya, artinya kalau toh memang sudah sampai nisab ya keluarkan zakatnya. Kalau toh memang itu bukan zakat ya jadi apa? Sedekahan seperti itu. Nah kemudian ini berkaitan dengan sensus, ya ini sensus zakat ada Pak, sensus zakat. Ya bukan sensus pajak itu. Ya ini berkaitan dengan sensus zakat ada. Pada zaman Nabi itu sudah ada Pak. Jadi misalnya nih orang punya kebun kurma nih. Ya kebun kurma ini pada bulan ini ya dikeluarkan zakatnya. Kemudian pada tahun berikutnya misalnya 1 bulan sebelum panen itu sudah ada petugas tuh yang melihat kurmanya, ditaksir ini kalau panen jumlahnya sekian ya nanti zakatnya sekian. Ini sudah ada catatannya. Ketika 1 bulan kemudian sudah haul, kalau kedapatan ini tidak sesuai dengan sensus nih dan taksiran, ini nanti apa namanya jadi dipertanyakan. Insya Allah nanti kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang.
Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.